kasus kematian dokter 3 kali lipat dari bulan sebelumnya, ini sudah tidak main-main. Dan kami di lapangan yang tahu persis bagaimana masyarakat di IGD, pasien-pasien di IGD itu sampai antri di luar IGD, sampai ada yang tidak bisa ditangani, sampai kemudian saat ini kita mengalami krisis oksigen juga di Jabodetabek, sampai banyak pasien-pasien di IGD yang kita tidak bisa tangani karena tidak ada oksigen, kemudian tidak bisa dirujuk, tidak bisa mendapatkan ruangan, dan itu sebuah situasi yang sungguh tidak nyaman ya bagi kami petugas kesehatan. Bapak juga sering sekarang juga berada di garda garda terdepan juga ya. Ini kita doakan semoga sehat selalu ya. Kalau tenaga kesehatannya ini kena ya juga kasihan. Nah, kalau dari Pak Mahesa ya, dari sisi pandangan hukum, ini kita bicara pandangan hukum dulu ya Pak, kaitannya dengan persoalan COVID ini kan macam-macam Pak ya. Ada yang kalau melanggar dulu ya, berkerumun misalnya, ada yang didenda, kemudian kalau nggak pakai masker didenda, bahkan ada yang kemarin beberapa kasus misalnya ini dijatuhi hukuman 4 tahun misalnya karena kerumunan, maulid dan sebagainya. Kemudian di sisi lain juga ada beberapa pejabat juga lenggang kangkungan gitu. Nah ini kalau dari sisi hukum kaitannya dengan penanganan COVID ini seperti apa Pak Mahesa? Silakan Pak. Ya, selalu kita kalau bicara tentang penegakan hukum selalu harus memenuhi beberapa asas-asas yang ada ya. Jadi asas keadilan, kemudian praduga tidak bersalah dan lain-lain itu harus juga diterapkan. Nah, yang jadi persoalan di Republik ini adalah masih kurangnya rasa keadilan dalam penegakan hukum. Saya tidak hanya spesifik bicara tentang kasus penanganan COVID saja, hampir mungkin banyak kasus juga itu rasa keadilan masih belum begitu nyata di mata publik ya. Sebagai contoh misalnya kasus korupsi atau koruptor masih diperlakukan dengan begitu nyaman, tapi mereka-mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak begitu banyak merugikan banyak orang, misalnya hanya pencurian sendal jepit ya, pencurian burung misalnya, itu pun diperlakukan tidak begitu baik. Belum lagi kasus-kasus yang diduga terorisme yang harus mengalami kematian ya. Bahkan kita lihat beberapa kasus yang akhirnya juga tidak terbukti ya teroris itu seperti itu. Tapi ini kan proses penegakan keadilan ya. Penegakan hukum di Republik ini memang harus terus dikritisi ya, karena jangan sampai kemudian penegakan hukum itu menjadi masuk kepada kesewenang-wenangan hukum. Nah, terkait dengan pandemi ini dari awal sekali, ini dari tahun 2020, kami selalu menyuarakan bahwa penegakan hukum terkait dengan pandemi ini sudah ada tuntunannya, baik itu di Undang-Undang Wabah tahun 84, Undang-Undang Karantina Kesehatan tahun 2018, tapi kami mengajukan penegakan hukumnya itu dengan pendekatan restoratif justice. Kenapa dengan pendekatan restoratif justice? Karena pertama, kita mempertimbangkan situasi pandemi. Kita ingat tahun 2020, banyak sekali narapidana yang dibebaskan dari penjara setelah melewati setengah masa tahanan. Ya, kita tahu banyak sekali itu yang dibebaskan dari penjara. Ya, setelah melewati masa tahanan, walaupun masa tahanannya belum berakhir tuh, ya, tapi sudah dibebaskan. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu bagaimana kondisi lapas di banyak tempat, ya, dengan banyaknya penghuni, kemudian mungkin protokol-protokol kesehatan juga mungkin tidak begitu ketat diawasi dan lain-lain. Maka dengan memasukkan orang ke penjara akan menimbulkan masalah baru. Sehingga pendekatan yang harusnya ditegakkan adalah di dalam undang-undang tersebut ada penegakan sanksi denda, ya. Nah, sanksi denda itu gunakanlah rezim undang-undang dengan denda yang tertinggi misalnya, ya. Seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan itu dendanya sampai dengan 100 juta.
Oke. Nah, gunakanlah denda yang tertentu, karena berkaca dari banyak negara, sanksi denda itu banyak diterapkan. Di Singapura, di Australia, itu dendanya benar-benar tinggi, benar-benar besar ya. Sehingga orang berpikir untuk melakukan pelanggaran ya. Tapi di sana di negara-negara tersebut, sekali terbukti melakukan pelanggaran, kena denda, memang kena denda betul. Ya kan, nggak ada itu negosiasi harusnya kena 100 juta terus negosiasi jadi 1 juta. Nggak ada ya. Nah, itu yang seperti itu harus diterapkan di negara kita. Sekarang setiap daerah kemudian menerapkan dendanya dengan penerapan masing-masing menggunakan perda. Ada daerah yang menerapkan denda cuma 50 juta, ada yang cuma 500.000 dan lain-lain, ya kan? Nah, ini yang kemudian dan itu pun tidak semua pelanggar dikenakan denda, ya kan? Ada yang cuma disuruh nyapu jalanan kan, banyak kan? Yang cuma disuruh nyapu, disuruh pakai rompi kayak koruptor kan, kemudian difoto, dipublikasi, ini loh pelanggar protokol kesehatan, ya kan? Ya habis itu lewat, orang nggak tahu lagi siapa tuh pelanggar protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi kami selalu menyoroti bahwa kacamatanya penegakan hukum itu harus dilakukan, tuntunan di undang-undang sudah ada, tapi dengan pendekatan restoratif justice. Nah, dengan prinsip keadilan juga harus ditegakkan. Jangan satu orang ditegakkan dengan hukuman tertinggi, yang lainnya hukuman terendah atau bahkan di-courting hukumannya. Yang seperti ini yang harus terus kritisi, karena semakin sirnanya rasa keadilan di mata publik, maka publik pun menjadi apatis dengan proses penegakan itu. Dengan apatismenya publik menyebabkan publik pun acuh tak acuh dengan protokol kesehatan, ya kan? Berpikirnya yang sana dikasih sanksi, saya nggak dikasih sanksi. Seperti itulah, ya. Jadi kami dari tahun lalu kami menyuarakan itu. Nah, tinggal kemudian political will, kemudian juga keseriusan pemangku kebijakan untuk benar-benar menyikapi ini, karena lonjakan kasus ini sudah tidak main-main lagi. Saya kemarin diwawancara oleh salah satu TV swasta, kami sampaikan dengan angka lonjakan kasus kematian dokter 3 kali lipat dari bulan sebelumnya, ini sudah tidak main-main. Dan kami di lapangan yang tahu persis bagaimana masyarakat di IGD, pasien-pasien di IGD itu sampai antri di luar IGD, sampai ada yang tidak bisa ditangani, sampai kemudian saat ini kita mengalami krisis oksigen juga di Jabodetabek, sampai banyak pasien-pasien di IGD yang kita tidak bisa tangani karena tidak ada oksigen, kemudian tidak bisa dirujuk, tidak bisa mendapatkan ruangan, dan itu sebuah situasi yang sungguh tidak nyaman ya bagi kami petugas kesehatan, karena kami dilatih memiliki empati ya ke pasien, karena kami selalu menganggap seandainya pasien itu adalah keluarga kita, maka kita pun akan sangat-sangat sedih dan kecewa ketika tidak bisa tertangani secara maksimal hanya karena minimnya sarana prasarana. Dan minimnya sarana prasarana ini karena lonjakan juga, karena lonjakan kasus yang begitu banyak, daya tampung, daya sedia logistik kesehatan tidak bisa disediakan setiap saat. Ya bagaimana lagi? Itu fakta yang kita hadapi hari ini.